Mereka tidak memiliki bendera, lagu kebangsaan, atau pernyataan resmi apapun. Namun, hanya satu nama, pembunuh, sudah cukup untuk membuat raja-raja terbangun dalam ketakutan di malam hari. Selama lebih dari 150 tahun, mereka bergerak seperti bayangan, menyerang tanpa peringatan, dan menghilang tanpa jejak. Mereka disebut dengan banyak nama. Nisari, Ismailis, Hashin. Nama terakhir itu bergema seperti kutukan yang selamanya terikat pada darah, kegelapan, dan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap oleh sejarah. Siapa mereka? Mengapa mereka membunuh? Dan mengapa, bahkan hingga hari ini, sejarah masih belum dapat menjelaskan keberadaan mereka? Selamat datang di Teman Cerita 23. Malam ini, kita akan menjelajahi kisah organisasi paling misterius dalam sejarah manusia. Bukan hanya untuk mengenang pembunuhan mereka, tetapi untuk mengeksplorasi keheningan yang mereka tinggalkan. Jadi, rileks, tutup mata Anda, dan biarkan sejarah berbisik kepada Anda. Sementara kerajaan-kerajaan besar bertarung untuk setiap inci tanah, setiap percikan loyalitas di antara rakyat, di sudut terpencil dan berbatu pegunungan Albor Persia, sekelompok kecil orang secara diam-diam membangun kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak memiliki negara, tidak memiliki tentara besar, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak disadari oleh dinasti manapun pada masa itu sebagai senjata paling berbahaya dari semuanya. Kekuatan untuk menanamkan ketakutan dalam hati musuh. Pendiri ordo ini adalah Hasani Sabah, seorang cendekiawan, pemikir, dan pria yang diusir oleh hierarki agama Islam yang dominan pada zamannya. Dia tidak pernah bermimpi menjadi nabi, dan juga tidak pernah bermimpi membangun pasukan penakluk seperti orang-orang pada zamannya. Alih-alih, ia memilih kebijaksanaan, kesabaran, dan strategi yang terukur sebagai landasan gerakannya. Di Benteng Alamut, tempat yang ia lihat bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kecerdikan dan keyakinan. Ia mulai melatih para pria yang suatu hari nanti akan mengubah jalannya sejarah. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di balik dinding Alamut, tetapi para penyintas pembunuhan sering mengatakan bahwa pembunuh-pembunuh ini berbeda dari pria manapun yang pernah mereka lihat. Tenang, diam, tak tergoyahkan. Mereka tidak melarikan diri, dan sepertinya sama sekali tidak takut pada kematian. Dan hal itu, lebih dari pembunuhan itu sendiri, yang benar-benar menakuti mereka yang berkuasa. Bukan karena mereka mati, tetapi karena mereka tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat membunuh dengan ketenangan di mata mereka. Di dunia di mana kekuasaan diukur dengan kerajaan, tentara, dan darah ribuan orang, para pembunuh hanya membutuhkan satu pedang dan satu jiwa yang bersedia mati untuk mengubah permainan politik. Mereka tidak berperang melawan suatu bangsa. Mereka berperang melawan sistem. Sistem di mana hanya yang kuat yang memiliki hak untuk memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Hasani Sabah tahu mereka tidak bisa bertahan dalam perang langsung. Mereka harus menjadi tak terlihat, membiarkan musuh-musuh mereka runtuh di bawah beban ketakutan mereka sendiri. Ini bukan sekadar taktik. Ini adalah filosofi. Di dalam Alamut, tidak ada kesetiaan buta. Mereka yang dipilih untuk menjadi Vidari, mereka yang siap mengorbankan diri, tidak hanya dilatih dalam senjata, tetapi juga dalam filosofi, pemikiran strategis, dan keyakinan mendalam pada misi mereka. Mereka bukan sekadar pembunuh. Mereka adalah wujud nyata dari keyakinan yang diwujudkan melalui kekerasan. Dan karena mereka tidak mencari imbalan, tidak mencari ketenaran, dan hanya meninggalkan kematian target mereka, tidak ada yang bisa memprediksi dari mana mereka berasal. Siapapun bisa menjadi target. Tidak ada yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Itulah kejeniusan strategi mereka, menanamkan ketakutan yang tak bernama ke dalam hati musuh, membuat mereka melemah di bawah bayang-bayang paranoia yang konstan. Yang sering dilupakan adalah bahwa Hashin bukanlah makhluk kegelapan, seperti yang disarankan oleh cerita-cerita populer. Mereka memiliki filsafat mereka sendiri, sistem pemikiran yang kaya, dan mereka percaya bahwa mereka melawan penindasan dengan kecerdasan dan pengorbanan. Namun, sejarah jarang bersikap baik terhadap mereka yang berdiri di luar tatanan kekuasaan yang diterima. Jadi, alih-alih diingat sebagai strategis atau revolusioner ideologis, mereka diberi nama yang dipenuhi dengan hinaan, Hashin. Pengguna hashis. Sebuah hinaan yang dimaksudkan untuk menodai keyakinan yang mereka jalani dan mati untuknya. Dan meskipun cerita itu menjadi begitu terpelintir, warisan mereka tetap hidup. Sebuah kelompok kecil tanpa tentara, tanpa kerajaan, membuat seluruh wilayah Timur Tengah takut untuk tidur. Dan bahkan sekarang, saat Benteng Alamut hancur berantakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab,
ketakutan yang pernah mereka timbulkan tidak pernah benar-benar lenyap. Benteng Alamut tidak dibangun hanya dari batu. Ia dibangun dari ketabahan yang tenang dari mereka yang percaya bahwa dunia dapat diubah bukan melalui pedang, tetapi melalui idealisme yang tak tergoyahkan. Terletak di tebing curam pegunungan Albor, Alamut seolah-olah bertengger di tepi dunia yang dikenal dan yang terlarang. Dari ketinggiannya, tak ada yang bisa dengan mudah menerobos masuk, dan sekali berada di dalamnya, sedikit yang benar-benar bisa keluar. Alamut menjadi benteng strategis, laboratorium pemikiran radikal, dan jantung dari kekuatan tersembunyi yang hingga kini dunia belum mampu mengungkapnya. Tak ada yang benar-benar tahu seperti apa pelatihan di dalam Alamut, kecuali cerita-cerita terputus dari mereka yang selamat. Upaya pembunuhan menggambarkan gambaran yang mendekati mitos. Rekrut muda, beberapa di antaranya berusia 15 tahun, tidak dibawa ke benteng untuk belajar membunuh, tetapi untuk memahami mengapa mereka harus siap mati. Mereka mempelajari filsafat, teologi, strategi, dan kriptografi. Mereka tidak didorong oleh cambuk atau ketakutan, tetapi oleh persuasi, gagasan bahwa dunia berada di tangan kekuatan palsu, dan hanya dengan mengorbankan diri sendiri, kebohongan itu dapat dihilangkan. Ada legenda yang mengatakan bahwa Hasani Saba menciptakan surga palsu di Alamut, tempat di mana para pemuda dibawa untuk mengalami kenikmatan yang luar biasa sebelum dibawa kembali ke kenyataan yang keras. Dia akan mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka lihat hanyalah sekilas dari hadiah yang menanti mereka yang memiliki kesetiaan mutlak. Meskipun banyak sejarawan meragukan kebenaran literal dari cerita tersebut, hal itu mencerminkan realitas yang lebih dalam. Ordo ini tidak hanya mengendalikan tindakan melalui keyakinan yang dikuasai. Dan begitu seseorang meyakini bahwa kematian adalah satu-satunya jalan menuju ganjaran abadi, rasa takut pun hilang. Dalam pelatihan mereka, pembunuh bayaran belajar cara menyamar di tengah kerumunan sebagai pelayan, peziarah, bahkan orang cacat. Semua itu dilakukan untuk mendekati target mereka. Mereka tidak membawa senjata besar. Sebilah pisau tersembunyi, jarum beracun, satu pukulan ke jantung. Itulah yang dibutuhkan untuk mengakhiri nyawa seorang raja. Namun, tujuan mereka bukan hanya untuk membunuh. Tujuannya adalah untuk mengirim pesan bahwa tidak peduli seberapa kuat kamu merasa, ada tangan tak terlihat yang bisa mencapai tenggorokanmu kapan saja. Ketepatan itulah yang membuat pembunuh bayaran begitu menakutkan. Tidak ada yang tahu cara melindungi diri dari mereka. Setiap kali seorang tokoh berkuasa meninggal dalam keadaan misterius, dikelilingi oleh pengawal di dalam gereja atau hilang di tengah kerumunan, semua mata tertuju pada Alamut. Tapi tidak ada yang memiliki bukti. Tidak ada yang melihat mereka datang. Tidak ada yang melihat mereka pergi. Hanya bayangan ketakutan yang tersisa, menyebar, mengencang, dan perlahan merusak kepercayaan setiap istana dari dalam. Bukan hanya raja dan pangeran, tetapi juga cendekiawan, ulama, jenderal, siapapun yang mengancam idealisme Ismaili dapat menjadi target. Hal ini membuat para pembunuh menjadi musuh tanpa nama di mata sebagian besar dunia Islam. Dan yet, hal itu juga membuat mereka hampir mustahil untuk dihancurkan. Mereka bukan sebuah negara. Mereka tidak memiliki batas wilayah, tidak memiliki tentara reguler yang dapat dikalahkan. Mereka adalah sebuah ide yang tumbuh dari frustrasi mereka yang terpinggirkan dari sejarah. Bagi dunia luar, mereka adalah fanatik Hashin, pikiran yang dimanipulasi dan kecanduan ilusi surga. Namun di balik dinding batu Alamut, mereka saling memanggil Fit, mereka yang berkorban, bukan untuk membunuh demi kesenangan, tetapi untuk melindungi kebenaran yang ingin dikubur oleh dunia. Dan di tempat itu, di antara batu-batu kuno dan lorong-lorong yang gelap, mereka mengubah kesetiaan menjadi senjata terkuat yang pernah dilihat dunia. Tidak ada drum, tidak ada deklarasi perang, tidak ada pasukan yang berbaris. Namun, setiap kali seorang bangsawan tewas di tengah kerumunan, darah mengalir dari hatinya saat ia keluar dari masjid atau duduk di atas tahta. Seluruh kerajaan gemetar. Tidak ada yang tahu nama pembunuhnya. Tidak ada jejak kaki yang pernah ditemukan. Hanya satu rumor yang bergema di seluruh tanah itu berulang kali. Pria-pria Alamut telah bertindak. Salah satu pembunuhan paling awal dan mengejutkan adalah kematian Isam Al-Mul, Wazir Besar Kekaisaran Seljuk, seorang pria yang memegang kekuasaan hampir mutlak di bawah Sultan Malik Shah. Ia adalah negarawan brilian, pendiri sistem sekolah madrasah, dan musuh terberat sekte Ismaili. Pada tahun 1092, saat sedang berziarah, Nisam didekati oleh seorang asing yang menyamar sebagai mistikus pengembara. Dengan tusukan yang tepat, ia tewas di tempat. Pembunuh itu dibunuh segera setelahnya, tetapi pesannya jelas, identitas dan motifnya tidak meninggalkan ruang untuk keraguan.
Dia adalah seorang Vedi yang dikirim dari Alamut. Kematian Nizam bukan sekadar eksekusi pribadi. Itu adalah serangan langsung ke jantung kekuasaan Seljuk. Hal itu menggoyahkan fondasi politik, menciptakan kekacauan, dan membuka celah-celah yang memungkinkan Ismaili untuk menyelip, bertahan, dan berkembang. Itu adalah pelajaran pertama bagi elit penguasa. Di tangan yang tepat, sebuah pisau belati dapat mengubah nasib sebuah kerajaan. Dalam tahun-tahun berikutnya, lebih banyak tokoh terkemuka tewas. Gubernur, hakim, komandan militer. Yang membuat pembunuhan-pembunuhan ini semakin menakutkan adalah keberaniannya. Mereka tidak dilakukan dalam kegelapan. Mereka terjadi di siang bolong di hadapan saksi-saksi, seolah-olah dirancang untuk menggema di seluruh negeri. Dari Persia hingga Suriah, nama Hashim diucapkan dengan ketakutan yang semakin besar, dan menyebar lebih cepat daripada pasukan invasi manapun. Beberapa dibunuh saat sedang berkhotbah. Yang lain ditusuk di rumah pribadi mereka di tengah pertemuan rahasia dengan penasihat terpercaya. Beberapa ambruk di gerbang masjid di tengah ribuan orang. Dan yet, tidak ada yang melihat pembunuh datang. Itulah pesan yang ingin disampaikan para pembunuh. Dunia harus memahami bahwa bahkan tanah suci pun tidak bisa melindungi Anda. Pembunuhan lain yang menggemparkan dunia Kristen adalah pembunuhan Conrad of Montferrat, seorang bangsawan Kristen berkuasa di Tanah Suci selama Perang Salib pada tahun 1192, hanya beberapa hari setelah terpilih menjadi Raja Yerusalem. Dia ditikam hingga tewas di jalan oleh dua orang. Mereka tidak melarikan diri, mereka menerima eksekusi mereka. Dan sekali lagi, jejak itu mengarah kembali ke satu tempat, Alamut. Yang lebih mengherankan lagi adalah dalam beberapa kasus, penguasa terpaksa membeli keselamatan mereka, mengirim hadiah, surat, atau perjanjian rahasia kepada para pembunuh bayaran dengan harapan menghindari kematian. Ketika musuh tidak dapat dihancurkan, orang-orang beralih ke suap untuk bertahan hidup. Hal ini menjadikan para pembunuh bayaran lebih dari sekadar kelompok teroris. Mereka menjadi kekuatan politik tersembunyi yang mampu mempengaruhi penunjukan jabatan, aliansi, bahkan suksesi kerajaan. Dunia pada masa itu harus menghadapi kenyataan yang mengerikan. Ketika kematian bisa datang dari tangan orang asing yang tak dikenal, dan tak ada yang bisa menghentikannya, kekuasaan tak berarti apa-apa. Itulah senjata sejati yang dipegang para pembunuh. Mereka tak perlu menguasai wilayah. Mereka hanya perlu menguasai pikiran para penguasa. Seiring waktu, orang-orang berhenti menyebut nama mereka dengan lantang. Mereka menjadi hantu, bisikan, ketakutan yang selalu ada di istana dan gereja. Mereka yang menentang penyebab Ismaili tahu apa yang menanti mereka. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memahami bahwa di suatu tempat dalam kegelapan, sebuah pisau menunggu saat mereka membalikan punggung. Ada satu hal yang lebih ditakuti oleh penguasa daripada kematian mendadak. Tidak tahu di mana pembunuh itu berada atau bahkan siapa mereka. Disinilah para pembunuh melampaui setiap kekuatan lain pada zamannya. Mereka tidak memiliki pasukan besar. Namun, pesan mereka dapat menyebar ke seluruh Timur Tengah dalam hitungan hari. Sebuah nama tertulis di secari kertas. Perintah pembunuhan yang diteruskan tanpa jejak asal-usulnya atau kemana tujuannya. Jaringan tak terlihat inilah tempat para pembunuh sejati beroperasi. Tidak ada yang tahu persis bagaimana mereka berkomunikasi. Tidak ada bukti tentang burung pembawa pesan, tidak ada kurir resmi. Namun, cerita-cerita menceritakan tentang pesan yang menyebar melalui sekadar tatapan, kalimat, atau benda yang ditempatkan tepat di tempat yang tepat. Perintah dapat menyeberangi gurun, mendaki gunung, dan melintasi perbatasan, tiba di tangan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Semuanya seolah-olah bergerak melalui bahasa yang hanya mereka pahami, jaring tersembunyi yang ditenun dari kepercayaan, ritual, dan simbol. Tanda-tanda pembunuh bayaran sangat sederhana. Sebilah pisau kecil yang diselipkan di bingkai pintu. Sebuah koin yang diukir dengan gambar menara. Sebuah potongan kain yang diikat pada pohon. Bagi orang luar, mereka tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi seorang Vidi, mereka adalah kode bertahan hidup, tanda bahwa mereka tidak sendirian dalam perang tak terlihat ini. Ada hal lain. Para pembunuh hampir tidak pernah meninggalkan kata-kata tertulis, tidak ada dokumen, tidak ada perintah yang ditulis dalam bahasa biasa. Dan ketika mereka meninggalkan pesan, pesan-pesan itu tersembunyi di dalam puisi, ayat-ayat Al-Quran, atau simbol-simbol yang tanpa acak. Itulah mengapa para sejarawan modern kesulitan. Bukan karena tidak ada yang bisa ditemukan, tetapi karena segalanya tersembunyi di balik begitu banyak lapisan makna,
sehingga tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam organisasi, hierarki sangat ketat. Setiap pangkat memiliki akses ke lapisan informasi yang berbeda. Rekrut baru hanya mengetahui hal-hal dasar. Laksanakan tugas tanpa bertanya. Pangkat yang lebih tinggi mungkin mengetahui nama target, lokasi, dan metode, tetapi hanya segelintir orang, mereka yang paling dekat dengan Hasan Esaba, yang melihat gambaran lengkapnya. Mereka adalah yang dapat mengizinkan pembunuhan seorang wazir atau membatalkan perintah untuk membunuh seorang raja. Lapisan yang ketat ini menciptakan dinding rahasia yang tak terpecahkan. Jika seorang fidai ditangkap, penyiksaan sia-sia karena mereka benar-benar tidak tahu lebih dari bagian kecil mereka. Mereka adalah bagian dari rantai, bukan pusatnya. Bahkan Kekaisaran Seljuk yang kuat, yang mengirim mata-mata ke Alamut, gagal. Beberapa menghilang. Yang lain kembali dengan tangan kosong, tidak mampu menjelaskan apa yang mereka lihat atau apa yang tidak mereka lihat. Tidak ada radio, tidak ada surat. Namun, setiap pembunuh tahu persis kapan bertindak, kemana pergi, dan apa yang harus dilakukan, seolah-olah dipandu oleh indera keenam. Beberapa sejarawan saat ini percaya bahwa pembunuh-pembunuh itu beroperasi seperti organisme hidup, di mana setiap anggota bertindak secara independen namun merespons pikiran bersama, tidak ada yang pernah membuktikannya. Namun, fakta bahwa jaringan tersebut bertahan selama hampir 2 abad tanpa dihancurkan sudah cukup menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang berfungsi. Dan satu hal aneh lagi, tidak ada yang membelot. Tidak ada yang mengkhianati mereka. Tidak ada fidai yang pernah ditangkap dan membocorkan rahasia organisasi. Apakah itu karena takut? Atau apakah mereka percaya bahkan di penjara bahwa organisasi tersebut masih mengawasi mereka? Mungkin. Tapi mungkin ada sesuatu yang lebih dalam. Mungkin mereka benar-benar percaya pada apa yang mereka layani. Bahwa kematian berarti lebih dari hidup tanpa idealisme. Dan itulah yang membuat para pembunuh hampir tak terkalahkan. Mereka tidak hanya menghilang dari pandangan musuh mereka. Mereka menghilang ke dalam pikiran mereka yang melayani mereka. Musuh mereka tidak memiliki target yang jelas. Tidak ada pusat untuk diserang. Sementara para pembunuh dapat menyerang di mana saja dengan hanya sebuah pandangan diam dan pisau tersembunyi di lengan baju. Di antara semua misteri yang mengelilingi ordo pembunuh, mungkin tidak ada yang lebih mengejutkan dunia luar daripada ini. Cara para fidai menerima kematian sebagai bagian dari misi mereka, bahkan menganggapnya sebagai kehormatan. Mereka tidak pernah meminta imbalan. Mereka tidak menuntut jalan aman. Mereka tidak peduli dengan kelangsungan hidup mereka sendiri setelah tugas selesai. Satu serangan, satu pandangan terakhir. Lalu mereka dengan tenang menerima eksekusi, seolah-olah kematian adalah bab terakhir yang suci dari naskah kehidupan mereka. Mengapa seseorang bertindak seperti itu? Jawabannya tidak terletak pada senjata atau disiplin. Jawabannya terletak dalam keyakinan dan kepercayaan filosofis mereka. Para Fidarati tidak dilatih untuk membunuh. Mereka dilatih untuk memahami mengapa mereka harus membunuh. Dan ketika alasan itu melampaui diri sendiri, kematian tidak lagi menakutkan. Keyakinan Ismaili yang dianut oleh para pembunuh berbeda dengan Islam mainstream pada masa itu. Mereka percaya pada kebenaran tersembunyi yang diwariskan melalui garis keturunan imam, pewaris spiritual pengetahuan suci yang hanya sedikit orang yang diizinkan mengaksesnya. Hasan Saba adalah pembawa obor visi tersebut. Dan di Benteng Alamut, ia tidak hanya membangun benteng, tetapi juga sekolah pemikiran di mana pengetahuan, keyakinan, dan pengorbanan bersatu untuk menciptakan pria-pria yang hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Kedua, bagi Fidari, dunia bukan sekadar tempat ujian. Itu adalah panggung besar di mana setiap tindakan memiliki makna melampaui waktu. Ketika mereka menumbangkan seorang tiran, mereka percaya mereka memutus rantai penindasan yang melintasi abad-abad. Dan ketika mereka mati, mereka percaya mereka tidak lenyap ke dalam ketiadaan, tetapi kembali ke cahaya abadi di mana semua pengorbanan diingat dan dihormati. Beberapa catatan menceritakan tentang fidai yang menghabiskan malam-malam dalam doa diam sebelum sebuah misi, berpuasa, membersihkan tubuh dan pikiran mereka. Mereka tidak gemetar, mereka tidak marah, mereka tidak memohon. Mereka berjalan maju seolah-olah telah melihat nasib mereka dan menerimanya. Bagi mereka, kematian bukanlah akhir. Itu adalah jalan menuju alam yang lebih tinggi. Legenda barat seperti yang diceritakan oleh Marco Polo mengklaim bahwa para fidai diperlihatkan surga palsu sebelum misi mereka. Sebuah taman kenikmatan yang tak terbayangkan, sekilas tentang apa yang menanti mereka yang tetap setia dan mengorbankan nyawa mereka.
Apakah ini kebenaran atau mitos? Hal itu mencerminkan realitas yang lebih dalam. Keyakinan yang ditanamkan di hati setiap pria bahwa dunia ini bukanlah tujuan akhir, dan hanya dengan bertindak atas nama kebenaranlah seseorang dapat mencapai pembebasan sejati. Itulah mengapa para pembunuh tidak pernah perlu mengancam, tidak pernah perlu berjanji. Mereka menginspirasi keyakinan yang begitu kuat hingga membawa pria-pria itu melampaui insting bertahan hidup mereka. Dan ketika seseorang tidak lagi takut pada kematian, mereka menjadi musuh paling berbahaya yang bisa dibayangkan. Bukan karena kekuatan, tetapi karena tidak ada yang tahu apa yang mereka takuti. Bagi kerajaan yang dibangun atas kekerasan, kekayaan, dan hierarki, keberadaan organisasi yang bertahan hanya dengan kemauan dan keyakinan adalah hal yang tak terbayangkan. Bagaimana cara melawan seseorang yang hanya membutuhkan keyakinan? Bagaimana cara menghancurkan seorang pria yang menyambut kematian demi sebuah kausa? Itulah mimpi buruk yang perlahan membakar yang ditanamkan para pembunuh dalam pikiran musuh-musuh mereka. Ketika para penguasa berkumpul untuk membahas urusan negara, mereka tidak hanya khawatir tentang musuh di luar perbatasan. Mereka berbisik-bisik dengan pertanyaan yang tak berani dijawab secara terbuka. Apakah ada pengkhianat di istana? Apakah ada seseorang di pasukan pengawal kerajaan yang hanya menunggu? Dan jika demikian, apa yang bisa mereka lakukan selain menunggu? Ketika seorang bangsawan atau pemimpin agama dibunuh di rumahnya sendiri di hadapan pengawal terpercayanya, dan pembunuhnya ternyata adalah seseorang yang telah tinggal di sampingnya selama bertahun-tahun. Pertanyaan pertama bukanlah siapa pelakunya, melainkan berapa lama dia sudah berada di sana. Bagi para pembunuh, kehadiran kurang penting daripada waktu. Seorang Vidari dapat bergerak seperti bayangan, bernapas seperti malam, hanya untuk muncul sekali, dan dalam sekejap itu mengubah jalannya sejarah. Vidawi bukan hanya pembunuh. Mereka adalah aktor dalam drama konspirasi yang panjang dan sabar, yang seringkali berlangsung bertahun-tahun. Mereka mempelajari bahasa musuh. Mereka hidup sebagai penduduk lokal yang menyamar sebagai pedagang, cendekiawan, pelayan, bahkan prajurit dalam tentara musuh. Mereka berpikir seperti musuh. Mereka menjadi musuh dan menunggu. Beberapa menghabiskan seluruh masa mudanya hanya untuk mendekati target mereka. Sebuah kisah mengerikan dari era itu menceritakan tentang seorang Fidai yang menghabiskan 13 tahun di Istana Seljuk. Dia naik pangkat menjadi penasihat terpercaya, bahkan memimpin sebuah benteng atas nama raja. Suatu hari, saat sedang minum teh bersama targetnya di sebuah ruang belajar yang tenang, ia dengan tenang memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, dan dengan satu tusukan, menusukkan pisau ke jantung pria itu. Kemudian ia duduk kembali, menunggu untuk ditangkap, dan tersenyum pada para penjaga. Itu bukan tindakan impulsif. Itu adalah puncak dari lebih dari 1 dekade menunggu, infiltrasi, dan penampilan. Peran yang dimainkan begitu sempurna hingga ia mungkin lupa di mana karakter itu berakhir dan dirinya mulai. Ia bukan hanya seorang pembunuh bayaran. Ia adalah bagian dari sistem yang ia datang untuk hancurkan. Dan hal itu membuatnya tak terhentikan dari dalam. Tak ada benteng yang cukup tinggi untuk melindungi diri dari senjata semacam itu. Tak ada tentara yang siap menghadapi pengkhianatan yang telah mendidih selama bertahun-tahun. Pembunuh bayaran tidak perlu menang dalam pertempuran. Mereka menang di pikiran musuh mereka. Ketika siapapun bisa menjadi pembunuh, tidak ada yang bisa dipercaya. Raja meragukan menterinya. Jenderal meragukan pasukannya. Ayah meragukan anaknya. Dan dalam keruntuhan kepercayaan itu, pembunuh bayaran tidak perlu menyerang lagi. Dunia hancur sendiri karena ketakutan. Infiltrasi ini tidak selalu tentang membunuh. Beberapa Vedi diyakini telah masuk ke agama lain, mempelajari ajaran mereka, berpartisipasi dalam ritual mereka, bahkan menyampaikan khotbah. Bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengamati, menyampaikan pesan, atau menanam benih ideologi yang nantinya akan membingungkan, memecah belah, atau mengalihkan perhatian. Seorang cendekiawan menulis tentang debat dengan seorang ulama muslim yang taat, hanya untuk mengetahui bertahun-tahun kemudian bahwa pria itu adalah seorang Vedari yang menyamar. Jadi, bagaimana seseorang bisa hidup di dua dunia yang berlawanan tanpa kehilangan akal sehatnya? Jawabannya terletak pada sesuatu yang sudah kita lihat sebelumnya, keyakinan mutlak. Ketika Anda percaya bahwa setiap tindakan adalah bagian dari rencana besar, Anda bisa hidup sebagai siapa saja, menjadi apa saja, asalkan misi terpenuhi. Para pembunuh tidak membutuhkan banyak orang. Mereka hanya membutuhkan satu orang. Sebilah pisau di tempat yang tepat pada waktu yang tepat di tangan seseorang yang tidak pernah dicurigai. Dan itu sudah cukup untuk menggoyahkan sebuah kerajaan.
Itulah mengapa istana kerajaan hidup dalam ketidaknyamanan yang konstan. Mereka tidak bisa membedakan siapa di antara mereka yang asli, siapa yang akan menyerang, siapa yang akan tersenyum saat darah tumpah di lantai marmer. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan yang menggunakan kesabaran sebagai senjatanya dan keyakinan sebagai perisainya. Tidak ada yang pernah bisa yakin. Apakah penjaga di gerbang istana hari ini adalah pembunuh yang telah menunggu selama 9 tahun? Apakah pelayan yang menuangkan anggur, yang dilatih untuk membelah tenggorokan sejak usia 16 tahun? Itulah pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Dan itulah kemenangan paling sunyi dan sempurna pembunuh bayaran. Kemenangan tanpa pasukan, tanpa pertempuran, tanpa perang. Bagi mata barat, perang salib dianggap sebagai perang suci, misi ilahi untuk merebut kembali tanah suci dari muslim. Namun, dalam kenyataan Timur Tengah awal abad ke-12, itu adalah masa pembantaian, pengkhianatan, dan kekacauan. Kerajaan-kerajaan Islam terpecah belah. Negara-negara salib Kristen terus berubah, menaklukkan, mengkhianati, dan menaklukkan kembali. Dan di tengah badai kekerasan ini, terdapat sebuah pasukan kecil. Tanpa bendera, tanpa tentara, tanpa ambisi untuk menguasai wilayah. Namun, para pembunuh ini ditakuti oleh kedua belah pihak. Awalnya, Barat tidak memahami mereka. Bagi para crusader, musuh adalah Islam. Namun, tiba-tiba, beberapa pemimpin mereka dibunuh tanpa alasan, tanpa pertempuran. Bukan di medan perang, tetapi di jalanan, di pernikahan, atau saat sedang makan malam dengan tenang. Para pembunuh bukanlah tentara muslim biasa. Mereka adalah orang asing yang berpakaian seperti penduduk lokal, berbicara bahasa setempat, dan selalu membawa pisau tunggal. Pembunuhan Conrad of Montferrat adalah salah satu contoh yang paling jelas. Dia adalah salah satu tokoh paling berkuasa dalam perang salib. Dia baru saja terpilih sebagai Raja Yerusalem beberapa hari sebelum dibunuh. Dua orang mendekatinya di jalan dan menusuknya hingga tewas di tengah pasar. Mereka ditangkap hampir seketika, tetapi tidak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Sebelum dieksekusi, salah satu dari mereka tersenyum dan berbisik sebuah kalimat dalam bahasa yang tidak dikenal. Tidak ada yang memahaminya, tetapi tidak ada yang melupakannya. Sekali lagi, nama Alamut disebutkan dengan kebingungan dan ketakutan. Yang menakutkan kerajaan-kerajaan Kristen bukan hanya keberanian pembunuhan itu, tetapi motif yang tidak jelas. Mengapa sebuah ordo muslim membunuh sekutu potensial? Jawabannya terletak di inti filsafat pembunuh. Mereka tidak peduli siapa yang Kristen atau muslim. Mereka hanya peduli siapa yang mengancam idealisme mereka. Perang salib menjadi lahan subur bagi para pembunuh untuk beroperasi. Sementara kedua belah pihak membantai dan menjarah, para pembunuh mempertahankan keseimbangan yang rapuh. Kadang-kadang melalui pembunuhan, kadang-kadang melalui negosiasi rahasia. Catatan menunjukkan bahwa beberapa pemimpin perang salib bahkan mengirim utusan ke Alamut untuk mencari perlindungan, sebuah upeti yang disamarkan sebagai imbalan atas perdamaian. Ketidakjelasan ini membuat para pembunuh tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dihilangkan. Mereka tidak membutuhkan pasukan untuk memiliki pengaruh. Dengan hanya beberapa kematian di waktu dan tempat yang tepat, mereka dapat mengubah politik seluruh Levant. Beberapa bangsawan Kristen mencoba menggunakan mereka sebagai alat, tetapi segera menyadari bahwa tidak ada yang mengendalikan para pria Alamut. Mereka tidak melayani emas. Mereka tidak takut ancaman. Mereka bergerak sesuai ritme logika yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Sebuah legenda menceritakan bahwa Raja Richard de Lionheart pernah mengirim pesan kepada Hasan es-Sabah meminta agar ia menghentikan serangan terhadap pasukannya. Hasan tidak menjawab dengan surat. Ia menjawab dengan gestur, sebuah pisau yang diletakkan di samping tempat tidur utusan. Terlampirkan sebuah catatan. Jika aku menginginkannya, ini akan ada di hatimu. Tidak ada yang tahu apakah cerita itu benar, tetapi rumor saja sudah cukup untuk membuat prajurit Inggris terjaga di malam hari, gemetar dalam keheningan gurun. Yang membuat para pembunuh itu benar-benar menakutkan adalah ini. Mereka tidak perlu membunuh banyak orang untuk menakuti ribuan orang. Beberapa kematian saja sudah cukup karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Tidak ada yang tahu di mana pembunuh itu berada, dan tidak ada yang tahu apakah ada seseorang di tentara mereka sendiri yang melayani Alamote. Dalam perang suci di mana setiap pihak meyakini bahwa mereka membawa cahaya, para pembunuh muncul sebagai bayangan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Mereka tidak membakar gereja. Mereka tidak menghancurkan masjid. Mereka tidak mencari tanah atau menyebarkan ajaran keselamatan.
Mereka hanya membunuh orang yang tepat pada waktu yang tepat, lalu menghilang. Itulah mengapa mereka tidak dihancurkan selama Perang Salib. Tidak ada faksi yang cukup bersatu untuk melawan mereka. Tidak ada penguasa yang berani menghadapi mereka secara langsung. Dan jauh setelah Perang Salib lenyap dalam sejarah, para pembunuh tetap bertahan sebagai kekuatan ketiga yang diam dan tak terlihat, tidak besar, tetapi mustahil dihapus. Sejarah, seperti biasa, mengingat mereka yang memegang pedang, tetapi melupakan mereka yang mengambil air, mengantarkan pesan, atau hanya diam pada saat yang tepat. Dalam catatan-catatan tersebar tentang ordo pembunuh, nama-nama wanita hampir tidak ada. Tidak ada pembunuh wanita yang disebutkan namanya. Tidak ada wanita terkemuka yang muncul dalam kisah-kisah misi berani, tetapi itu tidak berarti mereka tidak ada di sana. Sebaliknya, mereka adalah kekuatan tak terlihat yang memberikan kekuatan pada organisasi tersebut. Di dalam benteng Alamut, tempat yang tidak pernah dimasuki oleh orang luar, wanita memainkan peran yang tenang namun krusial. Mereka tidak melakukan pembunuhan, tetapi mereka merawat, mendidik, dan bahkan melatih para Vedi. Dokumen-dokumen yang ditemukan di arsip rahasia kemudian mengungkapkan bahwa banyak wanita dalam komunitas Ismaili memiliki pengetahuan mendalam tentang kedokteran, herbal, dan obat penawar. Keterampilan yang esensial untuk mempersiapkan para pembunuh bayaran dalam misi mereka. Dalam organisasi yang dibangun atas dasar kerahasiaan, orang yang paling tidak dicurigai seringkali memegang kekuasaan terbesar. Sebuah legenda menceritakan tentang seorang Fidai yang mencapai targetnya dengan menyamar sebagai istri baru yang tinggal bersama pria tersebut selama berbulan-bulan hingga suatu hari ia menyerang. Tidak ada yang mencurigai seorang wanita. Tidak ada yang berpikir bahwa mata lembut itu menyembunyikan vonis mati. Dan itulah senjata terbesarnya. Kelemahan yang sempurna. Teks kuno bahkan menyebutkan penjaga perpustakaan di Alamut, yang diyakini sebagai wanita berpendidikan tinggi, bertugas menjaga pengetahuan rahasia, peta, kode, dan teks agama yang dipenuhi makna tersembunyi. Mereka adalah penjaga api, memastikan bahwa idealisme Ordo akan bertahan meskipun musuh mencoba membakarnya berkali-kali. Ada juga legenda tentang seorang wanita yang menjadi penasihat terpercaya Hasani Sabah. Begitu terpercaya hingga ia ditinggalkan untuk mengambil keputusan selama tahun-tahun terakhir pengasingan spiritualnya. Meskipun tidak ada bukti sejarah yang tersisa, kehadirannya muncul dalam berbagai tradisi lisan dengan nama yang berbeda tetapi selalu dengan gambaran yang sama. Seorang wanita yang tidak membawa pisau tetapi memilih siapa yang akan melakukannya. Sejarah sering menggambarkan wanita abad pertengahan sebagai orang yang terkurung di dapur, harem, atau kapel. Namun dalam ordo pembunuh, mereka bisa menjadi utusan, pelatih, pembaca kode, dan mungkin bahkan orang yang mengakhiri nyawa seorang raja tanpa pernah mengangkat senjata. Mereka tidak mencari perhatian. Mereka ada sebagai bagian dari kerangka tersembunyi, tulang punggung di kegelapan. Menariknya, wanita dalam ordo pembunuh tidak diperlakukan sebagai properti seperti di banyak masyarakat lain pada masa itu. Mereka diberi akses ke pengetahuan, dilatih dalam pemikiran kritis, dan dipercayakan dengan rahasia. Pecahnya peran gender ini memungkinkan ordo tersebut tetap fleksibel dan tersembunyi selama hampir 2 abad. Karena ketika tidak ada yang mencurigai seorang wanita, dia menjadi tautan tak terlihat yang menyatukan segalanya. Hingga hari ini, keturunan tradisi Ismaili masih berbicara tentang peran wanita sebagai hal yang esensial bagi komunitas. Mereka tidak merayakan nama-nama individu, tetapi mereka bersikeras pada satu kebenaran. Dalam kegelapan, tidak ada yang bertahan tanpa tangan yang menjaga api tetap menyala. Dan mungkin pada tahun-tahun sunyi ketika Vidari dikirim ke dunia untuk membunuh dalam diam, ada juga wanita-wanita tanpa nama, tanpa wajah, yang mengirim mereka, yang mempersiapkan setiap langkah. Dan yang menunggu dengan tahu mereka tidak akan kembali. Pengorbanan mereka tidak pernah dituliskan. Tetapi ia terukir dalam jiwa Ordo. Jiwa yang bahkan hingga kini sejarah belum sepenuhnya mengakui. Alamut bukanlah benteng terbesar dalam sejarah. Ia tidak memiliki parit dalam, dinding tinggi berlapis meriam, atau garnisun ribuan seperti kastil-kastil Eropa abad pertengahan. Namun anehnya, setiap pasukan yang pernah mengepungnya selalu gagal. Bukan karena kekuatan yang jauh lebih besar, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar memahami apa itu Alamut. Terletak di antara pegunungan Albor di Persia, Alamut bagaikan celah antara langit dan bumi. Hanya ada satu jalan sempit yang mengarah ke gerbang utamanya, dan hanya mereka yang diizinkan yang pernah menemukan jalan yang sebenarnya. Medan yang begitu berbahaya sehingga bahkan pasukan ribuan orang pun dapat dihentikan oleh beberapa pemanah tersembunyi di atas tebing. Namun, pertahanannya bukanlah yang membuat Alamut menakutkan. Di dalam benteng,
Menurut catatan langka para sejarawan Muslim yang melewati wilayah tersebut, terdapat dunia yang sepenuhnya berbeda, sebuah kerajaan filsafat, disiplin, dan ketegasan spiritual. Dinding batu tebal, koridor dalam, ruang rahasia yang terhubung oleh lorong-lorong sempit. Semuanya seolah-olah dirancang tidak hanya untuk melindungi informasi, tetapi juga untuk membentuk pikiran. Ini bukanlah tempat untuk bersembunyi, tetapi tempat untuk mengubah orang menjadi alat dari idealisme abadi. Tidak ada penjara, tidak ada ruang penyiksaan, tetapi ada kontrol intelektual yang keras dan ketat. Tidak ada yang tahu kebenaran sepenuhnya di Alamut. Setiap orang hanya tahu tugasnya, berinteraksi secara selektif, belajar hanya apa yang diperlukan, dan percaya bahwa jika kematian datang, itu akan membawa makna di luar jangkauan pemahaman manusia. Perpustakaan Alamut, menurut sumber-sumber kuno, tidak hanya menyimpan salinan-salinan Al-Quran, tetapi juga teks-teks tentang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat Yunani, dan karya-karya cendekiawan India. Ini bukan sekadar markas pembunuhan. Ini adalah pusat pengetahuan yang tenang di mana ilmu pengetahuan dilestarikan dan dimanfaatkan untuk tujuan yang sedikit orang pahami sepenuhnya. Para cendekiawan di Alamut tidak mendiskusikan teologi. Mereka menganalisisnya. Mereka meneliti keyakinan bukan sebagai dogma suci, melainkan sebagai alat ideologi. Para Vedari tidak diajarkan keyakinan buta, melainkan dilatih untuk memahami mengapa keyakinan dapat mengarah pada tindakan radikal, dan yang lebih penting, mengapa kematian dapat diterima jika itu melayani kebenaran yang telah terkonfirmasi. Yang membuat Alamut bertahan hampir 2 abad bukanlah dinding batuannya, melainkan ketakutan yang ditimbulkannya pada mereka yang berada di luar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tidak ada yang tahu siapa yang tinggal di sana, siapa yang dilatih di sana, atau siapa yang merencanakan pembunuhan berikutnya. Tidak ada bendera, tidak ada sinyal, tidak ada deklarasi perang. Hanya keheningan. Jenis keheningan yang melingkupi gunung-gunung, menunggu untuk menelan siapapun yang berani memecahkannya. Meskipun sering dikepung, Alamut tidak pernah jatuh ke tangan kekuatan luar. Mereka yang mendekat sering mundur dengan ragu. Beberapa yang mencoba mendaki lerengnya ditembak jatuh tanpa jejak. Dan mereka yang masuk tanpa undangan sering menghilang sepenuhnya. Mayat mereka tidak pernah ditemukan. Bukan kematian yang paling menakutkan bagi orang-orang. Yang menakutkan adalah dihapus, dilupakan, menghilang dari sejarah itu sendiri. Dan Alamut memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Ketika sebuah kerajaan mencapai puncak kekuasaannya, ia mulai percaya bahwa segalanya ada dalam genggamannya. Pasukan, kekayaan, hukum, bahkan takdir itu sendiri. Namun, mereka yang menghadapi ordo pembunuh belajar kebenaran yang jauh lebih menakutkan. Kekalahan terburuk bukanlah kalah, melainkan tidak tahu apa yang kamu lawan. Kekaisaran abad pertengahan dilatih untuk berperang dengan kavaleri, panah, tembok batu, dan darah. Tapi ketika musuhmu adalah sebuah ide, berpakaian jubah kasar, menyembunyikan pisau di lengan bajunya, tak ada strategi yang bisa mempersiapkanmu. Musuh pertama dan paling langsung para pembunuh adalah Kekaisaran Seljuk, dinasti Islam yang kuat yang meliputi sebagian besar Persia dan Asia Tengah pada abad ke-11. Seljuk memiliki birokrasi yang kuat, pasukan elit, dan istana yang pengaruhnya menjangkau dari Baghdad hingga pantai Suriah. Bagi mereka, para pembunuh adalah bid'ah, benih pemberontakan yang berbahaya yang harus dicabut. Wazir Besar Nisam Al-Mulk pernah menyatakan, pohon tidak dapat bertahan dengan cacing di akarnya, dan ia memandang Ismaili sebagai cacing itu. Namun, nasib memiliki ironi. Nisa menjadi korban pertama. Ditikam oleh seorang Fidi selama ziarah, dikelilingi oleh pengawal, tewas oleh satu tikaman pisau. Kematiannya menghancurkan politik Seljuk dan mengirimkan pesan. Ketika cacing belajar menggunakan pisau, seluruh pohon gemetar. Selanjutnya datanglah Sultan Malik Shah, yang pernah bersumpah untuk menghapus Alamut dari peta. Ia meninggal secara tiba-tiba hanya beberapa bulan setelah Nisam. Tidak ada bukti yang menghubungkan para pembunuh, tetapi sejak hari itu, ketakutan menggantikan tindakan. Keinginan untuk menghancurkan ordo itu memudar, digantikan oleh bisikan dan keraguan. Bahkan para pemimpin perang salib pun tidak luput. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Conrad dari Montra, yang terpilih sebagai Raja Yerusalem, ditusuk di siang bolong oleh 2 orang asing. Tidak ada yang tahu mengapa. Kelompok Muslim yang membunuh pemimpin Kristen membuat semua orang bertanya, apakah para pembunuh itu musuh atau sekutu? Dan kebingungan itu menjadi serangan paling mematikan mereka.
karena tidak ada yang tahu apakah harus membunuh atau bernegosiasi dengan orang yang mungkin sudah memegang pisau di lehermu. Namun, musuh paling kejam dan yang pada akhirnya menghancurkan para pembunuh adalah Kekaisaran Mongol. Mongol tidak peduli dengan agama. Mereka tidak takut pada Tuhan. Mereka tidak bernegosiasi. Saat mereka menyerbu ke barat, membakar Baghdad, menghancurkan perpustakaan, dan membantai jutaan orang, mereka mengarahkan pandangan mereka ke Alamut. Mereka tahu untuk mengendalikan Persia, mereka harus menghancurkan jaringan pembunuh yang tak terlihat. Pertama, Holaguhan, cucu Genghis Khan, secara pribadi memimpin invasi ke pegunungan Alborz. Berbeda dengan kerajaan lain yang mengandalkan pengepungan atau diplomasi, Holagu membawa keahlian pengepungan Mongol yang tak tertandingi. Dia mengepung Alamut selama berbulan-bulan. Dan untuk pertama kalinya dalam hampir 200 tahun, para pembunuh menghadapi sesuatu yang tidak mereka siapkan. Seorang musuh yang tidak takut pada apapun, bukan kematian, bukan negosiasi, bahkan bukan keheningan mereka. Pada akhirnya, Alamut jatuh bukan dalam kemuliaan, bukan dalam perlawanan, tetapi dalam keheningan. Mereka yang tinggal membakar perpustakaan, menghancurkan arsip, dan menghapus semua jejak. Ketika Mongol memasuki benteng, mereka menemukan cangkang kosong, seperti teka-teki tanpa jawaban, tanpa pemimpin yang ditangkap, tanpa harta yang ditemukan, tanpa ideologi yang terungkap, hanya dinding yang terbakar dan simbol-simbol yang dirusak. Seolah-olah sejarah itu sendiri berusaha menyembunyikan apa yang pernah hidup di sana. Dan meskipun Alamut runtuh dan para pembunuh bubar, warisan mereka tidak hancur. Tidak ada tentara, sebrutal apapun, yang dapat membunuh sebuah ide. Dan para pembunuh, meskipun tidak lagi menjadi negara, tidak lagi menjadi benteng, tetap hidup dalam bisikan, dalam pembunuhan-pembunuhan aneh, dalam rahasia yang terkubur di bawah abu kerajaan. Musuh-musuh mereka percaya bahwa mereka telah menang. Tetapi jika Anda mendengarkan dengan seksama di suatu malam yang tenang di pegunungan Persia, Anda mungkin masih mendengarnya. Suara pisau yang ditarik dari sarungnya, lembut seperti nafas. Tidak ada organisasi yang sempurna. Bahkan pembunuh bayaran paling terampil, bahkan rencana yang dirancang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kadang-kadang gagal. Tapi bagi para pembunuh bayaran, kegagalan bukanlah akhir. Sebaliknya, itu adalah bahan bakar. Batu basah untuk senjata tak terlihat paling berbahaya mereka. Sejarah jarang mencatat pembunuhan yang gagal, sebagian karena malu, sebagian karena tidak ada yang selamat untuk menceritakannya. Namun, tersebar di berbagai kronik Islam, jurnal para Crusader, dan legenda rakyat, masih terdapat bisikan-bisikan tentang pisau yang dibelokkan pada detik-detik terakhir, agen-agen yang ditangkap sebelum serangan, dan konspirasi yang terungkap pada saat-saat terakhir. Salah satu kegagalan paling terkenal adalah upaya pembunuhan terhadap Saladine, pemimpin Muslim legendaris yang menyatukan Mesir dan Suriah untuk melawan para Crusader. Selama bertahun-tahun, Saladine telah melancarkan kampanye melawan para pembunuh, mengepung benteng-benteng mereka, dan menyerukan pemusnahan mereka. Namun, suatu malam, di dalam kemahnya sendiri, seorang fidai yang menyamar sebagai pelayan mendekati tempat tidurnya. Dia hampir menyerang, tetapi seorang penjaga yang berganti shift lebih awal dari yang diharapkan menangkapnya. Dia ditaklukkan dan dieksekusi di tempat. Saladin selamat, tetapi sejak malam itu dia tidak pernah tidur tanpa penjaga di samping tempat tidurnya. Dia juga tidak pernah lagi memerintahkan penghancuran para pembunuh. Sebaliknya, ada keheningan. Mungkin sebuah surat, mungkin sebuah hadiah, atau sekadar pemahaman tak terucap antara dua kekuatan yang tahu bahwa keduanya tidak dapat menghancurkan satu sama lain. Dalam arti itu, fidai telah berhasil setelah semua, bukan dengan mengambil nyawa, tetapi dengan menanam peringatan langsung di hati salah satu pria paling berkuasa di dunia. Kasus lain yang tercatat di Damaskus melibatkan seorang hakim terkemuka yang secara rutin mengutuk Ismiles dalam khotbah publik, menyerukan penghancuran total mereka. Seorang fidari menyusup ke dalam kuliahnya, berpura-pura sebagai mahasiswa yang tenang selama berbulan-bulan. Pada hari yang telah ditentukan, saat ia bersiap untuk bertindak, ia berhenti. Bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari bahwa hakim tersebut dijaga lebih ketat dari yang diperkirakan. Ia mundur, tanpa meninggalkan jejak. Keputusan yang jarang terjadi. Namun, beberapa minggu kemudian, tim lain tiba. Kali ini, misi tersebut berhasil diselesaikan. Itulah pelajarannya. Para pembunuh tidak dipicu oleh emosi atau dendam pribadi. Mereka adalah mesin logika, siap menunda, mundur, dan beradaptasi.
kegagalan tidak dihukum. Tidak ada yang dieksekusi karena gagal membunuh. Sebaliknya, kegagalan dipelajari seperti wilayah baru. Setiap kesalahan, peta kelemahan musuh, dicatat dan diingat. Terkadang bukan para pembunuh yang gagal. Korbanlah yang mengalahkan mereka. Dahulu ada seorang tuan yang terus-menerus mengubah rutinitasnya. Tidak ada waktu makan yang tetap, tidak ada kamar tidur yang tetap, tidak ada pengunjung di malam hari. Dia hanya makan makanan yang disiapkan oleh kerabat dekat. Suatu hari dia melihat seorang pria dalam sekelompok peziarah mengawasinya, mengikuti dia selama 4 hari. Dia memerintahkan pria itu ditangkap. Sebelum dia bisa berbicara, Fedi menggigit kapsul racun yang dijahit di jubahnya dan mati tanpa kata-kata. Tidak ada yang tewas pada hari itu, tetapi upaya itu mengubah kota. Gerbang ditutup lebih awal, pasukan digandakan, setiap pelancong diperiksa. Tidak ada nyawa yang diambil. Tetapi ketakutan itu ditempatkan dengan sempurna. Dan itulah yang dipahami para pembunuh lebih baik daripada siapapun. Bukan kematian itu sendiri, tetapi antisipasi kematianlah yang merupakan senjata sejati. Jika digunakan dengan benar, kegagalan dapat berdampak lebih besar daripada kesuksesan. Serangan yang gagal mungkin tidak menewaskan siapapun, tetapi dapat merampas tidur sebuah kerajaan selama bertahun-tahun. Sejarah mencatat kejatuhan Alamut pada tahun 1256 di tangan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Huli Guhan. Itu adalah pukulan yang menghancurkan. Sebuah serangan kejam yang menusuk langsung ke jantung ordo pembunuh. Namun, bagian yang aneh adalah ini. Setelah serangan itu, tidak ada abu, tidak ada mayat, tidak ada pemimpin yang ditangkap, tidak ada perpustakaan besar yang disita, tidak ada harta karun yang ditemukan. Seolah-olah orang-orang yang tinggal di benteng itu telah menghilang dari sejarah itu sendiri beberapa hari sebelum penyerang tiba. Yang tersisa hanyalah dinding yang hancur, simbol-simbol yang pecah, dan tanda-tanda aneh yang digoreskan di batu, seolah-olah seseorang telah sengaja menghapus setiap jejak, melindungi sesuatu yang jauh lebih suci daripada kehidupan itu sendiri. Apakah para pembunuh memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri sebelum musuh mereka bisa melakukannya? Tidak ada yang tahu. Namun, setelah 1256, nama pembunuh menghilang dari kehidupan publik. Tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi peringatan, tidak ada lagi pesan yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Benteng-benteng lain dalam jaringan mereka secara bertahap ditinggalkan atau diubah fungsi. Mereka yang selamat, tersebar di antara penduduk. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah mereka masih hidup atau apakah mereka telah memilih untuk menghilang selamanya. Beberapa orang berteori bahwa sebagian kecil dari mereka selamat, membentuk kembali menjadi masyarakat rahasia yang meneruskan ajaran-ajarannya dalam bentuk yang lebih tenang dan adaptif. Tidak lagi terikat pada pasukan militer atau struktur keagamaan. Beberapa mungkin bersembunyi di komunitas pegunungan terpencil, hidup sebagai orang biasa, namun tetap menjaga ritual rahasia, bukan untuk membunuh, melainkan untuk menjaga api tetap menyala. Yang lain berbisik bahwa beberapa Vedari dikirim dalam misi dan tidak pernah dipanggil kembali. Bukan karena mereka gagal, tetapi karena tidak ada yang memanggil mereka pulang. Dan begitu mereka terus hidup, mengamati, berbaur dengan tanah-tanah jauh, tetap membawa filsafat yang tak pernah dimengerti oleh orang luar. Mungkin mereka bergabung dengan agama lain, bahkan menyusup ke dalam pemerintahan modern, bukan untuk membunuh, tetapi untuk menjaga rahasia terakhir para pembunuh. Mengapa mereka pernah ada sama sekali? Sejak abad ke-14, organisasi itu tidak lagi dikenal sebagai pembunuh. Namun, di pegunungan utara Iran, cabang tenang dari komunitas Ismaili masih bertahan hingga hari ini. Mereka hidup dengan damai, tanpa senjata, tanpa dendam, tetapi membawa tradisi berabad-abad, tubuh pengetahuan yang terstruktur, teks-teks lisan yang diteruskan dari ingatan ke ingatan, dan satu aturan yang tak tergoyahkan. Jangan biarkan orang luar sepenuhnya memahami. Dan mungkin itulah kunci kelangsungan hidup mereka. Mereka tidak mati. Mereka bertransformasi. Ketika dunia berubah, mereka pun berubah. Ketika nama mereka dihapus, mereka mengambil nama baru. Ketika kegelapan diburu, mereka belajar hidup dalam cahaya dengan cara yang tak seorang pun benar-benar bisa lihat. Tak ada lagi pisau belati, tak ada lagi gerbang. Namun prinsip-prinsip itu tetap ada, beristirahat dengan tenang dalam arus bawah sejarah. Mungkin pembunuh-pembunuh itu benar-benar telah hilang. Atau mungkin mereka hanya diam. Dan jika mereka masih ada, pelajaran sejati yang mereka tinggalkan bukanlah dalam darah yang mereka tumpahkan, melainkan dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bagaimana sebuah kelompok kecil tanpa negara,
tanpa tentara, yang hanya dibekali dengan pengetahuan tentang ketakutan dan keyakinan, dapat mengubah jalannya sejarah selama lebih dari 2 abad. Dan jika kamu berpikir semuanya sudah berakhir, tanyakan pada dirimu sendiri. Mengapa hingga hari ini kata pembunuh bayaran masih membuat kita merinding? Bahkan ketika tidak ada lagi yang bisa dibunuh, sejarah sering melupakan yang kalah, pasukan kecil, ide-ide pinggiran, yang tidak didukung oleh raja atau dicatat dalam catatan resmi. Dan yet, terkadang justru mereka yang terpinggirkan di tepi halaman yang bertahan paling lama. Ordo Pembunuh adalah salah satu warisan semacam itu. Sebuah cerita yang tidak ditemukan di buku sekolah, tetapi hidup dalam ingatan, simbol, imajinasi, dan folklore bisikan umat manusia. Setelah menghilang dari sejarah politik, nama pembunuh tidak mati. Sebaliknya, penyebarannya menjadi lebih aneh, lebih fleksibel, dan lebih abadi dari sebelumnya. Sejak abad ke-14, penulis, sejarawan, dan penggemar pencerita mulai berbicara tentang pembunuh bayaran bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai simbol misteri, kesetiaan mutlak, dan ordo tak terlihat yang tak sepenuhnya dipahami oleh siapapun. Di Eropa, kata "assassin" secara bertahap menjadi istilah umum untuk siapapun yang membunuh dengan sengaja, tanpa memandang agama atau asal-usul. Meskipun istilah tersebut disederhanakan, bayangan di baliknya tidak pernah berubah. Seorang pembunuh yang tidak bertindak demi uang, melainkan demi keyakinan. Itulah mengapa kata tersebut tetap memiliki makna yang mendalam sepanjang masa. Dalam sastra abad pertengahan, terutama dalam manuskrip Prancis kuno, Italia, dan Latin, para assassin digambarkan sebagai penjaga pengetahuan kuno, tinggal di benteng-benteng pegunungan tinggi, bergerak secepat kilat, dan menghilang seperti kabut. Mereka tidak disebut sebagai pembunuh biasa. Mereka digambarkan sebagai pikiran dalam bayang-bayang. Penjaga rahasia yang dunia tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Pelancong barat seperti Marco Polo menambah kabut misteri. Dalam tulisannya, ia berbicara tentang surga palsu di mana para pembunuh ditunjukkan kenikmatan di luar bayangan, dijanjikan akan kembali jika mereka mati untuk penyembah mereka. Sejarawan kini mempertanyakan kebenaran kisah ini. Namun, dalam ranah mitos, ketidakpastian hanya membuat cerita semakin kuat. Legenda para pembunuh terus berlanjut ke dalam puisi, teater, dan agama, masing-masing menambahkan lapisan tersendiri. Di beberapa komunitas muslim, mereka dianggap sebagai bid'ah, namun dibicarakan dengan suara pelan sebagai pria yang hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Di Eropa, mereka dikaitkan dengan masyarakat rahasia, Templar, Freemason, bahkan Illuminati, seolah-olah setiap kelompok misterius yang muncul adalah keturunan mereka. Di Eropa, kata "assassin" secara bertahap menjadi istilah umum untuk siapapun yang membunuh dengan sengaja, tanpa memandang agama atau asal-usul. Meskipun istilah tersebut disederhanakan, bayangan di baliknya tidak pernah berubah. Seorang pembunuh yang tidak bertindak demi uang, melainkan demi keyakinan. Itulah mengapa kata tersebut tetap memiliki makna yang mendalam sepanjang masa. Dalam sastra abad pertengahan, terutama dalam manuskrip Prancis kuno, Italia, dan Latin, para assassin digambarkan sebagai penjaga pengetahuan kuno, tinggal di benteng-benteng pegunungan tinggi, bergerak secepat kilat, dan menghilang seperti kabut. Mereka tidak disebut sebagai pembunuh biasa. Mereka digambarkan sebagai pikiran dalam bayang-bayang. Penjaga rahasia yang dunia tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Pelancong barat seperti Marco Polo menambah kabut misteri. Dalam tulisannya, ia berbicara tentang surga palsu di mana para pembunuh ditunjukkan kenikmatan di luar bayangan, dijanjikan akan kembali jika mereka mati untuk penyembah mereka. Sejarawan kini mempertanyakan kebenaran kisah ini. Namun, dalam ranah mitos, ketidakpastian hanya membuat cerita semakin kuat. Legenda para pembunuh terus berlanjut ke dalam puisi, teater, dan agama, masing-masing menambahkan lapisan tersendiri. Di beberapa komunitas muslim, mereka dianggap sebagai bid'ah. Namun dibicarakan dengan suara pelan sebagai pria yang hidup untuk sesuatu yang lebih. Catatan yang terfragmentasi menggambarkan para calon anggota baru yang ditahan dalam isolasi selama berminggu-minggu, terputus dari dunia luar. Hanya terpapar pada khotbah-khotbah misterius, mungkin diambil dari kitab suci, mungkin dari filsafat, atau mungkin sesuatu yang menggabungkan keduanya. Tidak ada yang dituliskan. Pengetahuan ditransmisikan melalui ritual dan simbol, seolah-olah satu-satunya cara untuk memahami kebenaran adalah dengan mengalaminya. Simbol adalah esensi dalam ordo pembunuh. Setiap ukiran, setiap lembaran kertas yang dilipat, setiap benda yang sengaja diletakkan di tempat yang salah mengandung makna.
Sebuah cerita menceritakan tentang seorang Fidai yang dipanggil bukan dengan pesan, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sebatang ranting zaitun yang diikat dengan benang hitam yang ditinggalkan di ambang pintunya. Dia melihatnya, memahaminya, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Itulah perintahnya. Bahasa yang diucapkan dalam keheningan. Bahkan arsitektur Alamut sendiri dikatakan simbolis. Beberapa koridor tidak menuju kemana-mana. Beberapa tangga berbelok ke arah yang salah dalam kegelapan. Ruangan-ruangan dirancang sedemikian rupa sehingga bisikan dapat terdengar hingga tempat yang jauh. Untuk menavigasi hal itu, seseorang harus terbangun. Membaca ruang dengan mata yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang luar. Tradisi-tradisi yang tidak biasa juga dicatat. Sebelum sebuah pembunuhan, seorang Vidari tidak sekadar pergi. Dia melakukan hak pribadi, mengucapkan ayat kuno, mencium batu ukiran, atau menyalakan lilin dan memadamkannya dalam keheningan. Setiap orang memiliki caranya sendiri, tetapi semua mengarah pada satu keyakinan. Mereka tidak pernah bertindak sendirian. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang abadi. Bahkan ucapan mereka dienkripsi. Sebuah sapaan mungkin tidak berarti halo. Sebuah pertanyaan mungkin merupakan perintah untuk membunuh. Sebuah perumpamaan mungkin mengandung lokasi, tanggal, atau nama. Itulah mengapa orang luar tidak pernah memahami bagaimana mereka benar-benar berkomunikasi karena kata-kata mereka hanyalah permukaan dari pengalaman kolektif yang dibagikan. Para sarjana modern menyarankan bahwa para pembunuh itu mengembangkan semacam bahasa suci yang tidak pernah ditulis, tidak pernah diajarkan, tetapi terukir dalam pikiran melalui pengulangan dan hak. Setelah diserap, seorang anggota dapat pergi kemana saja, mendengar frasa apapun, dan tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu diberitahu. Dan yang luar biasa, simbol-simbol tersebut tidak lenyap ketika ordo tersebut runtuh. Mereka mulai muncul samar-samar dalam arsitektur Timur Tengah, manuskrip tangan masyarakat rahasia Eropa, bahkan dalam lukisan dinding yang pudar di biara-biara kuno di Italia dan Spanyol. Apakah ini sisa-sisa ordo tersebut atau hanya migrasi diam-diam ide yang diteruskan dari jiwa ke jiwa, dari era ke era, tanpa pernah membutuhkan nama? Yang kita ketahui dengan pasti adalah ini. Tidak ada sejarawan yang berhasil mengurai ritual secara lengkap. Dan itulah mengapa para pembunuh bayaran itu tidak pernah sepenuhnya terungkap, karena mereka tidak pernah mencatat hal yang paling penting. Mereka hidup dengannya. Mereka mati dengannya. Mereka meneruskannya dengan sekilas pandang, nafas, atau gerakan. Ketika Anda memahami bahwa ritual itu tidak dimaksudkan untuk menyembunyikan kebenaran dari orang lain, melainkan untuk mengingatkan para pengikut setia tentang siapa mereka sebenarnya, Anda mulai memahami mengapa ordo itu tidak runtuh bersama dinding benteng. Karena di dalam simbol-simbol itu, mereka menjaga esensi mereka, dan esensi itu mungkin masih hidup, meskipun tidak ada yang tersisa untuk menyebut namanya. Ketika kita melihat pisau belati, pembunuhan yang mengejutkan, dan kematian mendadak yang dihadapi dengan mata tenang dan tak tergoyahkan, mudah untuk menyebut mereka pembunuh, tetapi berhenti di sana berarti melewatkan kebenaran yang paling penting. Para pembunuh tidak bertindak seperti tentara bayaran. Mereka bergerak dengan tujuan, niat spiritual, keyakinan rasional, dan misteri yang tetap tak terpecahkan. Filsafat yang mereka ikuti tak terpisahkan dari ajaran agama Ismaili, sebuah cabang Islam Syiah yang percaya bahwa kebenaran tidak hanya terdapat dalam kata-kata, tetapi dalam makna tersembunyi yang tersusun di bawah bahasa dan simbol. Bagi mereka, Al-Quran bukan hanya hukum. Itu adalah sandi, peta yang menunjuk realitas yang lebih tinggi, yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang telah terbangun. Dan mereka yang terbangun percaya bahwa itu adalah kewajiban mereka untuk menjaga keseimbangan di dunia dengan segala cara. Bagi para pembunuh, membunuh bukanlah tindakan pemberontakan. Itu adalah tindakan korektif, pemotongan yang diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan dunia ketika dunia itu menyimpang dari jalurnya. Bagi mereka, seorang raja tiran, seorang pendeta yang menyebarkan kebencian, atau seorang hakim korup bukanlah sekadar musuh, melainkan tautan yang tidak sejajar dalam roda sejarah. Dan misi mereka adalah memotong tautan-tautan itu agar roda sejarah tidak menghancurkan semua orang di bawahnya. Orang luar hanya melihat kematian, tetapi orang dalam melihat ketertiban yang dipulihkan. Tidak semua orang menjadi target. Hanya mereka yang diyakini akan membawa kehancuran bagi dunia jika dibiarkan tetap ada. Banyak Fidai bertindak tanpa perintah langsung. Mereka merasakan ketidakseimbangan. Mereka memahami logikanya dan bertindak liar seolah-olah mereka adalah sel dalam pikiran yang lebih besar yang tidak perlu berbicara. Teks kuno menyebutkan pembunuh yang bermeditasi, mengucapkan kitab suci, atau merenungkan filsafat sebelum misi.
Mereka tidak membunuh karena amarah. Mereka bertindak dengan kejernihan, seolah-olah melakukan hak suci, bukan kejahatan. Dan itulah yang paling menakutkan para penguasa. Orang yang membunuh raja bukanlah penjahat. Dia adalah seseorang yang percaya bahwa dia menyelamatkan dunia. Keyakinan ini tidak lahir dari darah, tetapi dari buku-buku. Alamut bukan hanya tempat latihan. Itu adalah sekolah pemikiran di mana orang mempelajari filsafat Yunani, matematika India, astronomi Babilonia, dan bahkan teks-teks agama yang dilarang. Di balik dinding batu itu, mereka mendiskusikan kebebasan akan, sifat kekuasaan, dan batas-batas moralitas, dan dari situ muncul kesimpulan yang mengerikan. Di dunia yang busuk, membunuh satu orang mungkin adalah tindakan paling moral. Tidak semua orang bisa memahaminya. Lebih sedikit lagi yang bisa menerimanya. Tapi itulah mengapa para Vidari bisa mati tanpa ragu. Mereka tidak mencari imbalan. Mereka tidak mengharapkan surga. Mereka hanya percaya bahwa melakukan apa yang benar, meskipun dimengerti, meskipun dikutuk, meskipun dihapus dari ingatan, tetap harus dilakukan. Dan itulah mengapa para pembunuh itu berbeda dari kelompok manapun dalam sejarah. Hari ini, beberapa orang melihat mereka sebagai penjahat. Beberapa menyebut mereka pejuang, yang lain filsuf ekstrim. Tapi apapun nama yang kita berikan pada mereka, mereka meninggalkan satu pertanyaan yang belum terjawab. Jika seseorang melihat kejahatan datang dengan jelas, tak terbantahkan, dan mereka memiliki satu kesempatan untuk menghentikannya, apakah mereka harus bertindak? Para pembunuh tidak pernah meminta jawaban. Mereka hanya bertindak dan meninggalkan jeda dalam sejarah yang tidak pernah sepenuhnya pudar. Di tengah semua cerita tentang pisau tersembunyi di lengan, pembunuhan yang tidak terduga, dan benteng di puncak gunung yang diselimuti kabut, ada satu kebenaran yang jarang disebutkan, tetapi mungkin lebih penting dari yang lain. Para pembunuh di atas segalanya adalah pembaca. Bukan kebetulan bahwa tempat paling suci di Alamut bukanlah gudang senjata, juga bukan penjara, melainkan perpustakaan. Di sana, dalam cahaya lembut lampu minyak dan keheningan dingin koridor batu, ratusan teks suci, peta, gulungan kuno, dan manuskrip filosofis disalin, dilestarikan, dan dihafal. Menurut catatan yang tersebar, pendiri ordo tersebut, Hassanisaba, menghabiskan berjam-jam setiap hari bukan untuk melatih pembunuh, melainkan untuk mengajarkan mereka memahami dunia. Bagi dia, pedang hanyalah hasilnya. Penyebab sesungguhnya terletak pada cara seseorang memandang keadilan, kekuasaan, dan kebenaran. Pembunuh bayaran yang dilatih di Alamut tidak hanya belajar bergerak secara diam-diam atau menyerang kerumunan. Mereka mempelajari filsafat Yunani, matematika India, astronomi, kedokteran, dan teks-teks yang dilarang oleh otoritas agama yang berkuasa pada masa itu. Mereka membaca Aristoteles. Mereka belajar menganalisis bahasa dan yang paling penting, mereka dilatih untuk menantang guru mereka untuk mempertanyakan segala sesuatu. Dari lingkungan ini muncul generasi Fidawi bukan sebagai senjata tanpa pikiran, tetapi sebagai aktor rasional, filsuf tindakan. Setiap pembunuhan bukan perintah buta. Itu adalah titik akhir dari debat, analisis, dan pertimbangan moral. Mereka percaya bahwa hanya dengan memahami nilai kehidupan manusia, seseorang berhak untuk mengambilnya. Perpustakaan Alamut dikatakan sebagai tempat penyimpanan pengetahuan yang unik di dunia medieval. Tidak hanya menyimpan teks-teks Islam, tetapi juga tulisan-tulisan Yahudi, Kristen, Persia, dan bahkan Mesir. Di era ketika kebanyakan orang membakar apa yang mereka takuti, para pembunuh mengumpulkan, menerjemahkan, dan melindungi pengetahuan, bukan untuk pamer, tetapi karena mereka percaya itu adalah bentuk kekuatan yang paling diam dan paling abadi. Hal ini membuat mereka menjadi musuh di segala penjuru. Mereka dibenci oleh otoritas agama karena menjaga pengetahuan sesat dan ditakuti oleh raja-raja karena menggunakan pemikiran untuk memanipulasi politik. Seorang pembunuh dapat dibunuh, tetapi sebuah ide, sebuah ayat yang diinterpretasi ulang, atau sebuah pertanyaan yang tak terjawab dapat bertahan lebih lama dari kerajaan-kerajaan. Beberapa Fidai dikirim bukan untuk membunuh, tetapi untuk berdebat. Mereka bepergian ke tanah jauh dengan menyamar sebagai cendekiawan dan secara diam-diam menggoyahkan sistem keyakinan yang kaku dengan pertanyaan-pertanyaan lembut yang tak terjawab. Mereka tidak berkhotbah. Mereka tidak memberikan wawasan. Mereka hanya menanam benih keraguan. Dan dalam banyak kasus, itu sudah cukup untuk menghancurkan struktur tersebut jauh sebelum darah tumpah. Hari ini, sebagian besar perpustakaan Alamut hilang, terbakar, atau lenyap dalam sejarah. Namun,
Fragmen-fragmennya muncul di biara-biara Eropa dan arsip kuno di Suriah, Mesir, dan Persia. Mereka tidak memiliki cap pembunuh. Namun, dalam metode interpretasi mereka, kedalaman bahasa mereka, dan ketepatan logika mereka, kehadiran yang familiar tetap terasa seperti tanda tangan yang tak terlihat. Ya, para pembunuh membunuh. Namun lebih dari itu, mereka begadang semalaman membaca, berdebat untuk memahami mengapa tindakan membunuh seharusnya pernah berarti. Dan jika ada satu hal yang benar-benar membedakan mereka dari setiap kekuatan kematian dalam sejarah, itulah ini. Mereka percaya bahwa intelektual bukan hanya alat untuk hidup dengan baik, tetapi satu-satunya cara untuk mati dengan kehormatan. Mungkin ordo pembunuh menghilang dari sejarah resmi pada abad ke-13. Namun anehnya, semakin jauh mereka menjauh dari waktu, semakin tajam siluet mereka dalam imajinasi publik. Tidak lagi tercatat di peta manapun, tidak disebutkan dalam laporan perang. Kini mereka hidup dalam buku-buku, film-film, dan paling hidup dalam imajinasi kolektif kita. Sebuah simbol yang tidak sepenuhnya dipahami oleh siapapun, namun semua orang merasa bahwa simbol itu masih ada dengan cara tertentu. Di baratlah citra para pembunuh pertama kali diromantisasi pada abad ke-14 dan ke-15. Manuskrip Prancis, Italia, dan Latin mulai menggambarkan mereka bukan hanya sebagai pembunuh, tetapi sebagai ksatria bayangan. Orang-orang yang tercerahkan yang bertindak di luar hukum demi kebenaran yang lebih tinggi. Mereka bukan lagi bid'ah. Mereka adalah pejuang intelektual yang bertarung bukan untuk kemuliaan, tetapi untuk melindungi apa yang telah terkubur, kebenaran. Pada abad ke-18 dan ke-19, saat Eropa memasuki era pencerahan dan revolusi industri, nama pembunuh muncul kembali, bukan dalam buku sejarah, tetapi dalam sastra dan politik. Di dunia yang mulai mempertanyakan agama, menantang negara, dan menghadapi otoritas, para pembunuh bayaran menjadi metafora bagi mereka yang bersedia berdiri sendirian dalam kegelapan melawan sistem penindasan. Penyair, filsuf romantis, bahkan revolusioner meminjam gambaran pembunuh bayaran untuk berbicara atas nama para pemberontak dengan idealisme. Mereka yang tidak berjuang untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk tatanan yang lebih adil, bahkan jika harganya adalah nyawa mereka, dan dalam reimajinasi itu, yang diburu menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara. Pada abad ke-20, film dan televisi menghidupkan kembali simbol tersebut. Figur-figur bertopeng yang bertarung dalam kegelapan, dipandu oleh kode pribadi yang tidak tunduk pada otoritas manapun. Karakter-karakter ini semua mencerminkan pembunuh bayaran. Mereka tidak selalu disebutkan namanya, tetapi dalam cerita seperti V for Vendetta, The Matrix, atau kisah mata-mata dan hacker pemberontak, semangat pembunuh bayaran menjadi cetak biru diam-diam bagi perlawanan modern. Kemudian datanglah video game Assassin's Creed, dan dengan itu, citra tersebut melesat ke dalam kesadaran global. Meskipun kaya akan fiksi, game tersebut mempertahankan esensinya. Pembunuh bayaran berdiri di antara dua dunia. Bukan pahlawan maupun penjahat, tetapi seseorang yang bertindak untuk melindungi kebebasan manusia dari kendali mutlak. Pemain tidak hanya mengendalikan seorang pembunuh. Mereka memasuki peran seseorang yang berhadapan dengan tatanan tersembunyi yang mengawasi segalanya, mengendalikan segalanya. Pesan tersebut bergema karena mencerminkan sesuatu yang dalam dan modern. Perasaan bahwa kita diawasi, dikelola, dan diam-diam merindukan pelarian, cara kembali ke diri sejati kita. Dan mungkin itulah mengapa citra pembunuh bayaran tidak pernah pudar. Di setiap era di mana kekuasaan menjadi terlalu absolut, ketika hukum tidak lagi melindungi keadilan, ketika yang lemah dibungkam, orang-orang mengingat bayangan tanpa wajah di kegelapan, pisau di malam hari. Dan mereka yang berani mati bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan dalam sejarah. Hari ini, pembunuh bukanlah sebuah peristiwa. Mereka adalah sebuah perasaan. Perasaan bahwa tak peduli seberapa arah cengkeraman dunia ini, masih ada yang mengawasi, masih menunggu, bukan untuk membunuh, tetapi untuk membangkitkan. Saat dunia memasuki era modern, para sejarawan mulai menggali sudut-sudut kabur sejarah Timur Tengah. Dan hampir segera, mereka menemui dinding aneh, yaitu kurangnya bukti langsung. Apa yang kita ketahui tentang para pembunuh sebagian besar berasal dari musuh-musuh mereka, sejarawan Islam, kronik para penakluk, dan pelancong barat seperti Marco Polo. Namun, dalam semua sumber ini, kebenaran dan legenda bercampur aduk seperti pasir dan kabut. Tidak ada dokumen internal yang tersisa. Perpustakaan Alamut dibakar atau disembunyikan sebelum Mongol tiba. Para Vedari tidak meninggalkan memoar. Simbol-simbol yang diukir di batu dihapus. Koridor-koridor mengarah kemana-mana. Mereka tidak meninggalkan sejarah,
hanya ketidakhadiran. Dan dalam ketidakhadiran itu, generasi demi generasi terpesona. Seolah-olah semakin sedikit yang kita ketahui, semakin kita ingin tahu. Arkeolog mulai menyisir pegunungan Albor, berusaha menemukan lokasi sebenarnya dari benteng-benteng pembunuh. Beberapa jejak ditemukan. Fondasi, pecahan tembikar, fragmen dinding batu yang terkikis oleh waktu, tetapi tidak ada yang pasti, tidak ada senjata, tidak ada peta, tidak ada nama, dan yang paling mencolok, tidak ada jejak filsafat. Manuskrip-manuskrip yang tersebar ditemukan di perpustakaan-perpustakaan tua di Suriah, Iran, Mesir, dan bahkan Eropa. Namun, tidak ada yang secara langsung membahas struktur organisasi. Mereka hanya berisi filsafat abstrak, puisi simbolis, dan konsep-konsep yang membaurkan agama dan metafisika. Dan begitu para sarjana menemukan diri mereka dalam posisi yang aneh. Mereka dapat membaca kata-katanya, tetapi tidak memahami maknanya. Beberapa sejarawan barat pada abad ke-19 dan ke-20 bahkan mempertanyakan apakah para pembunuh itu benar-benar ada. Mungkin mereka dilebih-lebihkan. Mungkin hanya kelompok kecil yang dibesar-besarkan oleh mitos abad pertengahan. Namun, teori itu pun dipertanyakan oleh keheningan. Karena jika para pembunuh itu hanyalah legenda, mengapa begitu banyak kerajaan menulis surat memohon perdamaian? Mengapa raja-raja salib meningkatkan pengawal pribadi mereka? Mengapa Mongol mengirim pasukan utuh untuk menghancurkan mereka? Hantu tidak memicu reaksi nyata seperti itu. Pada abad ke-21, upaya baru muncul dari sejarawan hingga kriptografer yang berusaha mendekode fragmen yang tersisa. Mereka menemukan korelasi antara arsitektur alamut dan pola matematika kuno, antara puisi Ismaili dan sistem logika simbolik. Namun, setiap penemuan membawa pertanyaan yang lebih besar. Apakah pola-pola ini terjadi secara kebetulan ataukah merupakan bagian dari sistem yang dirancang secara sengaja sehingga hanya orang dalam yang dapat memahaminya? Beberapa teori menyarankan bahwa semangat para pembunuh masih hidup dalam tradisi rahasia lainnya, dalam tarekat Sufi, dalam Knights Templar, bahkan dalam masyarakat rahasia Eropa abad ke-18. Namun, tidak ada bukti langsung yang ada. Namun, kesamaan dalam struktur, simbol, dan ritual telah membuat banyak orang bertanya, apakah para pembunuh menghilang? Ataukah mereka terpecah dan mengalir ke arus rahasia lainnya yang terus hidup tanpa nama mereka? Dan mungkin pertanyaan terakhir bukanlah apa kebenarannya, tetapi apakah kita bahkan ingin menemukannya? Atau apakah kita hanya terpesona oleh misteri yang tetap tak terpecahkan? Para pembunuh adalah kelompok aksi, tetapi warisan terbesar mereka mungkin terletak pada ketidakberdayaan atau pada saat mereka menghilang. Karena terkadang hal yang paling menghantui bukanlah sosok yang menunggu di gang gelap, tetapi keyakinan yang tenang bahwa seseorang pernah berdiri di sana dan tidak meninggalkan jejak apapun. Dunia kita hari ini sangat berbeda dari zaman di mana para pembunuh bayaran pernah berjalan. Tidak ada lagi benteng batu yang berdiri di tebing, tidak ada kurir yang menunggang kuda di malam hari untuk mengantarkan perintah terenkripsi. Kita hidup di dunia pengawasan satelit, data real-time, smartphone, kecerdasan buatan, dan algoritma yang tahu apa yang kita pikirkan sebelum kita melakukannya. Dan di dunia seperti ini, Anda mungkin berpikir tidak ada lagi tempat bagi mereka yang memilih untuk bersembunyi, namun anehnya, justru di era pengawasan total inilah bayang-bayang para pembunuh menjadi lebih terlihat dari sebelumnya. Kehidupan modern menyimpan paradoks. Semakin kita terhubung, semakin kita diawasi. Setiap langkah, setiap pencarian, setiap pesan meninggalkan jejak. Kita tidak hidup di benteng. Kita hidup di rumah kaca global di mana setiap perilaku dapat diukur, diprofilkan, dan diarahkan. Dalam atmosfer tak terlihat ini, pikiran tenang mulai muncul. Saya sedang dikendalikan. Disinilah para pembunuh, meskipun jauh dalam waktu, muncul kembali sebagai simbol perlawanan instinktif. Mereka tidak mewakili kekerasan. Mereka mewakili hak untuk tetap anonim, hak untuk berpikir secara pribadi, dan kemampuan untuk bertindak di luar sistem. Hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh manusia modern bahwa mereka merindukannya. Seorang remaja dengan headphone, mata tertuju pada layar yang bercahaya, terkadang bukan hanya bermain game. Dia sedang menjalani sepotong insting yang dunia nyata tidak lagi mengizinkan untuk berada di luar sistem. Dalam game, film, fiksi, dan seni, pembunuh bayangan muncul sebagai teman tak terlihat, berbisik, masih mungkin untuk mempertahankan sepotong kebebasan pribadi di dunia yang terasa sudah diprogram sebelumnya. Dan perasaan itu tidak hanya ada dalam imajinasi. Ia muncul setiap kali seseorang membatasi apa yang dibagikan, memilih mode privasi, mengenkripsi pesan, meninggalkan media sosial, atau menutup lensa webcam.
Ini bukan lagi tindakan acak. Mereka adalah sinyal modern dari pemberontakan yang diam-diam, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat ini adalah kebangkitan kembali semangat pembunuh. Tidak ada perintah, tidak ada benteng, hanya kesadaran bahwa ada sesuatu yang harus dijaga untuk diri sendiri. Dunia modern mungkin tidak lagi mengizinkan organisasi seperti pembunuh untuk eksis dalam bentuk tradisional mereka. Namun, dunia yang sama itu membangkitkan refleks yang sama yang pernah mereka jalani. Ketika seseorang menggunakan VPN untuk menyembunyikan lokasi mereka. Ketika seorang jurnalis mengenkripsi percakapan mereka untuk menghindari pengawasan. Ketika seorang pengembang anonim mengungkap skandal dan menyebarkannya ke dunia. Mereka tidak menyebut diri mereka Fedahin, tetapi mereka hidup dengan semangat yang sama, bertindak di balik bayang-bayang untuk kebenaran yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan dalam hal itu, pembunuh bayaran tidak lagi menjadi sejarah. Mereka adalah kondisi dari pikiran modern. Sebagian dari kita selalu ingin mengetahui kebenaran. Sebagian lain takut bahwa mengetahui kebenaran itu mungkin akan mengorbankan segalanya. Dan di antara dua kekuatan itu, kita membuat keputusan diam-diam untuk hidup sedikit lebih tersembunyi, seperti yang pernah mereka lakukan. Mungkin tidak ada lagi pisau di kegelapan. Tetapi setiap kali kita mempertanyakan kebebasan pribadi kita, hak privasi kita, kepercayaan kita pada sistem, setiap kali kita melakukannya, bayangan kelompok yang pernah hidup dalam keheningan dan kemauan keras itu hidup kembali di dalam diri kita. Pada titik sejarah ini, pembunuh bayaran telah lama digambarkan sebagai sesuatu yang pernah ada dan kemudian menghilang. Tetapi jika Anda melihat dengan cermat bagaimana mereka beroperasi, Anda akan menyadari sesuatu yang penting. Para pembunuh bayaran tidak pernah dibentuk sebagai organisasi tradisional. Mereka merupakan struktur yang terfragmentasi, mampu menyesuaikan diri, berkelanjutan, dan yang paling penting, didasarkan bukan pada kepemilikan, melainkan pada filosofi. Dan itulah mengapa teori yang bisik-bisik di kalangan banyak cendekiawan modern, namun jarang diucapkan secara terbuka, mulai muncul. Para pembunuh bayaran tidak pernah lenyap. Mereka hanya berubah bentuk. Seperti kode sumber terbuka yang tidak dimiliki oleh siapapun, pola pikir pembunuh bayaran dapat hidup dalam diri siapapun atau kelompok manapun selama mereka mengikuti satu prinsip. Bertindak dengan tujuan dalam keheningan. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kebenaran di luar diri sendiri. Lihatlah dunia saat ini. Ada aktivis hak asasi manusia yang muncul dari mana-mana, mengungkapkan kebenaran mengejutkan, lalu menghilang dalam kabut data. Ada whistleblower di dalam institusi besar yang keluar dari jalur hanya untuk membawa bukti ke permukaan. Mereka tidak membawa pisau. Mereka tidak tinggal di puncak gunung, tetapi motif, metode, dan hilangnya mereka terasa anehnya familiar. Bahkan ada organisasi non-formal hari ini tanpa pemimpin, tanpa markas besar, tanpa hierarki. Namun mereka mengguncang pemerintah, korporasi raksasa, dan broker kekuasaan global. Mereka beroperasi melalui enkripsi, pengetahuan yang tersebar, dan aturan yang ketat. Tidak ada yang memegang kebenaran sepenuhnya sendirian. Setiap orang hanyalah potongan kecil, persis seperti struktur yang digunakan pembunuh bayaran untuk bertahan hidup selama lebih dari 200 tahun. Dan hal itu mengarah pada hipotesis yang lebih besar. Pembunuh bayaran tidak perlu terus-menerus mengungkit bentuk lama mereka. Mereka dapat terlahir kembali melalui perilaku, melalui struktur, melalui pikiran. Di era di mana segalanya diawasi, cara terbaik untuk bersembunyi adalah dengan berada di tempat terbuka. Mereka mungkin berada di forum terenkripsi di balik nama pengguna anonim. Mereka mungkin ilmuwan yang menulis algoritma privasi. Desainer yang membangun alat untuk menghindari sensor. Guru di desa terpencil yang berbagi ide yang menghancurkan dinding kebohongan. Kuncinya adalah mereka tidak perlu menyebut diri mereka pembunuh. Mereka tidak pernah melakukannya. Cukup satu orang yang memahami dan bertindak pada saat yang tepat, dan semangat itu hidup kembali tanpa nama, tanpa pengakuan. Dan jika teori itu benar, maka mungkin Anda sudah pernah bertemu dengan mereka. Sebuah posting yang Anda baca, pesan yang membuat Anda meragukan sesuatu, gestur tenang yang pernah Anda saksikan, bisa saja mengandung DNA cara berpikir. Dirawat selama berabad-abad, bertahan dari setiap perburuan, melampaui setiap kerajaan. Bukan untuk membunuh, tetapi untuk melindungi kebenaran terakhir yang tersisa di dunia yang tenggelam dalam kebisingan. Ada simbol yang ada karena kekuatan. Beberapa bertahan melalui kemenangan, tetapi hanya sedikit yang bertahan hanya karena mereka mengajukan pertanyaan yang tak berani dijawab oleh siapapun. Para pembunuh adalah salah satunya. Sejak awal, mereka memilih jalan paradoks.
membunuh untuk melindungi kehidupan, menghilang untuk melestarikan kebenaran, tidak membuat pernyataan, tetapi memaksa seluruh dunia untuk memperhatikan. Dan dalam paradoks itu, mereka membangkitkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ragu. Karena setiap manusia, tak peduli sistem apa yang mereka jalani, kerajaan, agama, negara, korporasi, memiliki keraguan mendasar yang terpendam. Bagaimana jika segala sesuatu di sekitar saya berjalan di jalur yang salah? Dan ketika sistem menjadi terlalu luas, terlalu ketat, terlalu sempurna, kita tak lagi tahu kemana harus mencari atau siapa yang harus ditanya. Maka kita diam. Dan dalam keheningan itu, pembunuh bayaran muncul. Bukan dengan jawaban, tapi dengan keberanian untuk mengajukan pertanyaan atas nama kita. Mereka tidak pernah memberitahu kita apa yang harus dipercaya. Mereka tidak pernah menuntut tindakan. Mereka hanya muncul. Wajah yang kabur, serangan diam-diam saat yang lain diam. Dan ketika kita melihat mereka, yang membuat kita merinding bukanlah pisau di tangan mereka, tapi pertanyaan yang menghantui. Apa yang mereka lihat yang membuat mereka bertindak seperti ini? Para pembunuh tidak menginspirasi kekaguman dalam arti tradisional. Tidak ada pidato besar, tidak ada monumen, tidak ada lagu heroik, tetapi mereka membuat orang takut tanpa dibenci. Penasaran, tetapi tidak pernah berani mendekati. Dan di atas segalanya, mereka membuat orang meragukan diri mereka sendiri dalam keheningan pikiran mereka sendiri. Itulah kekuatan, jenis yang tidak dapat diukur. Kita hidup di dunia modern di mana keadilan didefinisikan oleh hukum. Tetapi kadang-kadang kita semua merasa bahwa ada sesuatu yang masih salah, masih belum terucapkan, masih belum terselesaikan. Dan pada saat itu, kita tidak membutuhkan militer. Kita tidak membutuhkan revolusi. Kita hanya membutuhkan satu anggukan di kegelapan. Seseorang yang mengerti dan bertindak pada waktu yang tepat, itulah yang menjadi para pembunuh. Perwujudan dari momen tepat itu. Dia yang tidak berkata-kata, tetapi bertindak di tempat yang tepat pada jam yang tepat. Bukan karena mereka baik, tetapi karena mereka melihat apa yang perlahan-lahan salah. Dan mungkin hal yang paling menggetarkan adalah mereka tidak pernah meminta untuk dipercaya. Mereka tidak berkhotbah. Mereka tidak meminta maaf. Mereka tidak memohon untuk dimengerti. Mereka hanya bertindak dan menghilang. Mereka meninggalkan luka. Bukan hanya di daging, badki, tetapi melintasi arus sejarah. Sebuah sayatan tunggal, tipis, sunyi, bedah, namun cukup dalam untuk membuat kerajaan berhenti, menoleh ke belakang, dan takut lagi. Mereka memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri, jika seseorang bersedia membunuh untuk melindungi kebenaran yang tidak kita lihat, apa yang telah kita lewatkan? Dan ketika pertanyaan itu bergema, kita mulai mengkaji ulang segala hal yang pernah kita anggap pasti. Apakah hukum bisa salah? Bisakah agama disalahgunakan? Bisakah pemerintah memutarbalikkan kebenaran? Dan jika segala yang kita ketahui bisa dibengkokkan, lalu apa yang tersisa yang benar-benar lurus? Kita telah berjalan bersama melalui panjangnya sebuah cerita tanpa awal yang jelas dan tanpa akhir yang nyata. Karena para pembunuh itu tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi legenda yang lengkap. Mereka adalah kekosongan yang sengaja diukir oleh ketidakhadiran. Di dunia di mana setiap kekuasaan ingin dilihat, dikenal, dipuji, mereka memilih untuk meninggalkan hanya sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu tidak tertulis di kertas. Ia hidup di mata lelah para raja yang pernah menemukan pisau di bantal mereka. Di perubahan mendadak sebuah undang-undang, dalam kematian yang sunyi tanpa penyebab yang diketahui. Seperti cara sebuah kerajaan mundur dengan diam-diam, bukan karena dikalahkan, tetapi karena menyadari bahwa ia sedang diawasi. Kita mungkin tidak akan pernah mengetahui kebenaran seutuhnya. Dan mungkin kita memang tidak seharusnya mengetahuinya, karena terkadang yang penting bukanlah kisah mereka, tetapi perasaan yang mereka tinggalkan dalam diri kita. Perasaan tanpa nama, tetapi yang membuat kita ragu ketika mendengar suara yang terlalu keras, atau melihat kekuasaan yang terlalu tenang, atau menyaksikan seseorang berjalan melawan arus. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk keuntungan, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang salah. Jika para pembunuh meninggalkan warisan sejati, itu bukan pisau, benteng, atau simbol-simbol terenkripsi. Itu adalah kemampuan manusia yang kita semua miliki. Namun, sedikit yang berani menggunakan keberanian untuk berdiri sendirian dalam keheningan demi apa yang benar. Dan jika hal itu menggerakkan sesuatu dalam dirimu, jika kamu masih berpikir, masih mencari halaman-halaman sejarah yang hilang, kebenaran yang tidak tercantum dalam buku teks,
orang-orang tanpa patung yang tetap mengubah jalannya era. Maka tetaplah di sini karena ini bukan akhir. Ini hanya jeda. Jadi, tekan tombol subscribe-nya, dan ketika kamu siap, kita akan menyelami lebih dalam, lebih sunyi, dan sama menghantunya. Terima kasih telah mendengarkan dengan telinga, dengan kesabaran, dan dengan hati yang masih berani bertanya. Jika ada cerita yang ingin kita jelajahi selanjutnya, misteri yang belum terungkap, tinggalkan komentar di bawah. Terkadang perjalanan berikutnya dimulai dari pertanyaan.